Shalom saudara sekalian, baik yang beribadah di gereja maupun di tempat kediaman masing-masing, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mohon sungguh Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini saya mengajak saudara untuk membuka Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6. Saya akan baca dari ayat 25 sampai ayat 34. Saudara dapat membaca sesuai dengan teks Alkitab yang ada di tangan saudara masing-masing. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, demikian bagian dari firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara sekalian, sebagai bagian rutin dari kami para gembala, maka sebulan sekali ada pertemuan yang sekarang sudah kembali onsite. Selasa kemarin saya harus berkendara dari rumah saya di Jakarta Timur ke GKY Puri Indah untuk pertemuan gembala di bulan September. Saudara, saya khawatir sampai di sana terlambat oleh karena lalu lintas di Jakarta yang tidak mudah diprediksi. Ketika saya turun ke bawah, bertemu dengan ibu saya 83 tahun yang belum lama disuntik kedua lututnya, saya khawatir ibu saya terjatuh. Maka saya memberitahu ibu saya, hati-hati kalau hari ini akan bepergian melangkah, hati-hati ketika dituntun. Masuk ke dalam kendaraan, saya mulai menyalakan aplikasi yang menghantar kita sampai tujuan dengan jalur tercepat. Tetapi di kendaraan saya di Jakarta tidak ada tempat untuk menaruh handphone, saudara. Saya taruh di satu tempat yang tidak terlihat. Saya mulai khawatir. Saya bisa tidak melihat jalannya kemana. Saya pegang handphonenya begini, ketika berjalan saya khawatir lagi. Khawatir apa? Tertangkap kamera. Karena di Jakarta kamera itu bahkan di tol juga ada kamera. Berkendara memegang handphone bisa kemudian terkena pelanggaran peraturan lalu lintas. Sampai GKY Puri Indah, tempat di mana saya parkir, sekarang dipalang, ditutup, tidak boleh parkir. Saya khawatir di mana saya harus menaruh kendaraan. Saudaraku, sepenggal kisah hidup saya di Selasa pagi
sudah mengalami beberapa perasaan khawatir. Apa itu saudaraku perasaan khawatir? Perasaan khawatir adalah perasaan kita terkait dengan peristiwa di masa depan. Dan lebih spesifik lagi, peristiwa di masa depan itu adalah peristiwa yang kita khawatirkan itu buruk. Kita khawatirkan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang berdampak tidak baik kepada kita. Dan saudara sekalian, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali menyamakan perasaan khawatir itu dengan rasa takut. Misalnya saja, memang bisa jadi seperti dua sisi dari satu mata uang. Misalnya saja, saya khawatir atau saya takut ibu saya terjatuh. Dan rasa khawatir bisa juga disebabkan rasa takut, misalnya saya khawatir melalui suatu jalan yang gelap itu, apalagi saya tahu di sana ada anjing galak yang saya takuti. Saudara, tapi inilah saudara perasaan khawatir yang tampaknya itu menjadi bagian yang dialami oleh setiap orang, termasuk juga orang-orang percaya. Dari rasa khawatir yang sederhana, khawatir terlambat, khawatir tidak mendapat tempat di dalam satu gedung parkir. Tapi juga ada perasaan khawatir yang begitu besarnya sampai kemudian menimbulkan kecemasan. Kecemasan yang begitu kuat sampai membuat orang itu saya sebut sebagai fungsi hidupnya lumpuh. Seperti seorang yang saya kenal, saudaraku, pada akhirnya dia kemudian memang tidak berani keluar rumah. Tidak berani keluar kamar. Nah, bagaimana sebenarnya perasaan khawatir ini dalam kehidupan kita selaku murid-murid Kristus? Inilah yang akan kita pikirkan. Dan terlebih dahulu saudara, saya ingin mengajak saudara melihat bahwa Injil Matius dibungkus dalam satu tema besar, yaitu kerajaan Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan di dalam kerajaan Allah yang berdaulat itu saudara, sebenarnya saudaraku, Allah itu bahkan memelihara kita begitu rupa, sampai-sampai saudara, bahkan saudara sebenarnya apa yang belum kita merasa perlu untuk memintanya, Allah itu sudah memberikannya saudaraku. Nah, itulah sebenarnya keberadaan kita di dalam kerajaan Allah ini. Karena kalau kita memperhatikan di Matius pasal 6 sebelum doa Bapa kami, Allah Bapa itu tahu apa yang engkau inginkan. Tetapi kenapa sampai kemudian selalu ada perasaan khawatir itu? Sehingga Tuhan Yesus bahkan di dalam Matius 6 ini yang kita baca, di dalam teks bahasa Indonesia itu 4 kali dicatat di sana, janganlah kamu khawatir. Namun kalau saudara kembali kepada, atau saudara mungkin membaca versi bahasa Inggris atau versi yang lain saudara, maka saudara mungkin hanya akan menemukan itu 3 kali. Karena dari bahasa aslinya sebetulnya Tuhan Yesus tuh hanya ngomong 3 kali. Janganlah kamu khawatir. Tapi selain daripada kata-kata Tuhan Yesus ini, perhatikan saudaraku. Paulus itu dengan jelas berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ternyata di dalam kerajaan Allah, di mana sebetulnya saudara Tuhan Allah itu menyediakan semuanya, tetapi kita itu dapat merasa khawatir, dan peringatan yang keras ini sebenarnya jangan hendaknya kamu khawatir, membuat kita kemudian tersadar satu hal. Yaitu apa saudara? Khawatir itu adalah dosa. Kenapa kita bisa katakan khawatir itu adalah dosa?
Dosa tidak ditentukan berdasarkan penilaian manusia. Dosa tidak ditentukan berdasarkan apa yang manusia maui sendiri. Tapi dosa pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau firman Tuhan dengan jelas berkata jangan khawatir tentang apapun juga, maka meskipun saudara mungkin ada dari saya dan saudara yang merasa tidak fair, kok sepertinya begitu amat khawatir disebut dosa, tetapi di sini saya dan saudara perlu belajar merendahkan hati dan menerima bahwa memang perasaan khawatir itu adalah dosa. Namun saudara, seandainya saya tahu apa yang buruk, sesuatu yang buruk akan dapat terjadi pada anak saya, maka saya akan memberikan peringatan keras kepadanya. Contoh, dispenser yang warna merah dia pencet itu akan melukai tangannya. Saya akan berikan peringatan keras kepadanya. Jangan pencet, jangan pencet. Saudara, Tuhan berkata sampai 3 kali. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Karena apa? Khawatir adalah dosa. Tapi kalau kita kembali saudara kepada teks ini, ya. Di mana keseluruhan ini dikatakan jangan khawatir tentang apa yang dimakan, diminum, kebutuhan akan pangan, akan apa yang dipakai, kebutuhan akan sandang, pakaian. Mungkin kemudian ada yang berpikir bahwa berarti mereka yang sudah cukup baik situasi hidupnya, mereka yang sudah berkecukupan, yang tidak punya masalah untuk kebutuhan makan dan sandang, berarti mereka tidak termasuk ke dalam kelompok yang menerima peringatan dari Tuhan Yesus ini dong. Kan kaitannya hanya kepada kebutuhan akan makan, minum, dan pakaian. Nah, tapi saudara sekali lagi, Filipi 4 tadi mengatakan apa? Jangan khawatir tentang apapun juga. Peringatan dari Tuhan Yesus ini sendiri, jangan khawatir akan hidupmu. Kata hidup di sini adalah dari suatu kata yaitu psike. Kata psike atau hidup ini itu mencakup saudara segala sesuatu yang terkait dengan hidup fisikal kita, aspek hidup fisik kita di dunia. Jadi bukan sekedar sandang maupun makan saja, apapun itu yang terkait dengan hidup fisik. Tetapi juga perhatikan tentang apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai kebutuhan akan baju yang dikenakan di tubuh. Saudara, seorang penafsir Perjanjian Baru menyampaikan begini. Pada zaman Tuhan Yesus sebenarnya orang-orang itu tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian. Mereka semua menggunakan pakaian. Tetapi saudara, mereka bukan cuma ingin memakai pakaian, mereka ingin memakai pakaian yang baik. Pakaian yang keren, pakaian yang dipandang mewah. Berarti di sini bukan sekedar masalah kebutuhan baju, tetapi bicara tentang keinginan terpandang. Keinginan mendapat citra yang baik. Keinginan mendapat penghargaan orang lain. Kalau itu diaplikasikan kepada zaman sekarang, bentuknya gimana? Merek baju apa yang kamu pakai? Merek tas apa yang kamu bawa? Jam apa yang sekarang ini ada di tangan kamu? Berapa jumlah follower kamu? Berapa perputaran bisnis kamu? Pada akhirnya hal-hal tersebut menjadi sebuah keinginan yang membuat orang tidak pernah merasa
puas. Dan kalau kita berbicara hal ini, maka memang saudara, ada banyak hal yang membuat orang itu tidak merasa cukup. Dan ketika tidak merasa cukup, disitulah akan cenderung mudah merasa khawatir. Dari firman Tuhan yang berkata, janganlah khawatir, begitu sampai khawatir berarti saya dan saudara telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi demikianlah saudaraku apa yang terjadi di dalam hidup kita. Padahal tadi seperti saya ajak saudara melihat pertama, yaitu bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah, di mana Allah bahkan sudah tahu apa yang sebenarnya kita perlukan sebelum kita merasa perlu memintanya. Maka ketika Tuhan Yesus memberi peringatan jangan khawatir, kita perlu mengajukan pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus sampai menegaskan agar kita tidak khawatir? Yang pertama, saudara, perasaan khawatir itu membuat orang menjadi tidak bisa, saudara, meyakini Allah itu memelihara dirinya. Padahal, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Allah yang tidak mungkin tidak memberi yang terbaik. Allah yang pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi perasaan khawatir yang muncul itu membuat kita seolah-olah tidak ada lagi Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberikan apa yang kita perlukan. Padahal saudaraku, sebenarnya burung pun itu Tuhan pelihara. Burung pun Tuhan pelihara. Tapi pertanyaan kan saudara, bagaimana sih burung itu dipelihara Tuhan? Apakah burung itu kemudian tinggal keluar dari sarangnya, kemudian burung itu membuka paruhnya ke langit, kemudian jatuh ulat dari atas ditangkap oleh burung itu? Kan tidak, saudara. Bagaimana burung itu dapat mencukupi akan sehari-harinya itu? Atau bagaimana Allah memelihara burung ini? Saudara, burung itu diberikan oleh Allah naluri. Naluri untuk ngapain, saudara? Untuk mencari di mana makanannya. Burung itu bisa tahu di mana tempatnya ada makanan baginya. Dia keluar dari sarang, dia mencari. Di momen-momen tertentu mungkin dia mencarinya lebih keras. Tapi dia bukanlah burung yang kemudian hanya diam saja dan Allah lalu memberikan. Dia perlu berupaya. Nah, kalau kepada burung Tuhan berikan naluri seperti itu, Tuhan berikan kepada saya dan saudara apa? Macam-macam, ya, talenta, karunia, kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, kehendak bebas. Saudara, bagaimana Tuhan memelihara burung adalah lewat apa yang Tuhan berikan secara naluri itu. Bagaimana Tuhan memelihara kita? Tuhan memberikannya dengan semua potensi yang ada pada diri kita. Disitulah kita kemudian dipelihara Tuhan untuk dapat berkarya dan mencukupkan diri melalui hidup ini. Yang saya mau katakan kepada saudara adalah, perikop ini menyatakan burung pun Tuhan pelihara, tetapi bukan berarti burung itu tidak bekerja. Artinya kita dipelihara Tuhan secara sempurna, tapi bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Tapi disinilah memang tantangannya, bagaimana ketika kita bekerja berupaya, kita bisa mengatasi perasaan khawatir, karena perasaan khawatir bukan adalah apa yang Tuhan itu kehendaki. Dan kita kembali kepada burung ini. Burung ini, saudara, kalau ketika burung itu punya telur, telurnya menetas. Saya bukan ahli zoologi, tetapi beberapa kali menyaksikan lewat tayangan. Ketika telurnya menetas, maka burung ini mencoba mengambil ada dahan, ada apa, supaya suasana sarang itu lebih hangat.
Kemudian burung ini secara naluri saudara, dia itu kemudian mencari makannya itu lebih banyak. Dia seperti punya satu pengertian bahwa sekarang dia harus melakukan lebih. Ambil lebih banyak untuk anak-anaknya. Begitu saudara ya. Dalam pengertian yang terbatas dari seekor burung ini, dia mencoba beradaptasi dengan situasinya. Dan dia membuat suatu perencanaan supaya suasana hidupnya itu lebih baik. Saya itu mau ngomong apa sih? Saya itu mau ngomong gini saudara. Bahwa seperti Tuhan memelihara burung, Tuhan memelihara kita, tapi bukan berarti kita tidak perlu membuat perencanaan. Kita harus membuat perencanaan, karena burung saja membuatnya. Justru karena kita tahu kita dipelihara Tuhan, maka kita mau membuat planning yang terbaik. Justru karena kita tahu kita dipelihara Tuhan, kita mau bekerja yang terbaik. Tapi, serahkan hasil kepada Tuhan. Ketika kita membuat perencanaan, dan kita mau hasilnya seperti yang kita rencanakan, dan kemudian dari situ muncul perasaan khawatir, nah disinilah kita perlu berhati-hati. Karena sekali lagi perasaan khawatir bukanlah apa yang Tuhan inginkan. Perasaan khawatir adalah pelanggaran firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus juga berkata tentang, lihatlah bunga bakung dan rumput di ladang yang dibuat cantik oleh Allah. Nah, ini membuat saya teringat saudara akan tanaman liar ini. Ini ada di lokasi pastori tempat saya tinggal. Ini suatu tanaman liar saudara. Karena tumbuhnya tidak beraturan dan waktu itu kami dengan sesama warga ingin bebersih lingkungan tempat tinggal. Waktu itu bunganya belum muncul, dipangkas saudara sampai bersih rapi. Dia tumbuh lagi kemudian tidak lama, tumbuhnya cepat lagi. Tapi begitu keluar bunganya, indah saudara. Nah ini diambil dengan kamera yang memang handphone yang memang tidak sebagus handphone yang lebih canggih. Tapi kalau saudara lihat secara kasat mata langsung, ini warnanya cantik saudara. Dan saudara tahu ini bukan ditanam, ini liar. Permisi tanya, saya dan saudara, kita kebetulan apa ciptaan yang mulia dari Allah? Bukan kebetulan saudara ya. Kita ciptaan yang mulia dari Allah. Karena kita dicipta di dalam gambarnya. Dan kita kemudian adalah umat yang bagaimana saudara? Yang untuk kitalah Kristus datang ke dunia. Menempuh jalan penderitaan. Menebus kita. Kalau dia saja tidak menyayangkan anaknya, maka masakan dia membiarkan kita jatuh dan tergeletak tidak berdaya? Kepada tanaman yang liar begitu Tuhan bisa jadikan cantik. Masakan dia tidak cukupkan kita? Allah pasti mencukupi keperluan kita dan memelihara dengan memberikan yang terbaik. Kiranya kita bisa memakai kesadaran kita untuk memikirkan akan hal ini. Bagaimana Tuhan memelihara ciptaan? Kalau mereka saja dipelihara apalagi saya. Tetapi saudara, kalau dalam hal perasaan khawatir yang muncul pada diri saya dan saudara, maka saudaraku, memang perasaan khawatir itu terkait dengan apa yang kita pikirkan. Ada orang itu yang berkata bahwa perasaan khawatir karena kita terlalu banyak berpikir. Orang yang berpikir terlalu banyak, dia merasa khawatir.
Tapi menurut saya saudara, perasaan khawatir bukan karena berpikir terlalu banyak, tetapi karena memikirkan hal yang keliru. Memikirkannya adalah khawatir terlambat sampai kantor, nanti khawatir ditegur oleh atasan, nanti khawatir tidak mendapat kenaikan gaji, nanti khawatir tidak dipromosi, nanti khawatir mendapat teguran dari keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi mari kita pakai pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang semestinya kita pikirkan. Mulai dari melihat kepada alam ciptaan ini, betapa Tuhan menjaga, memelihara, menjadikannya cantik, menjadikannya baik, menjadikannya teratur. Maka tidak mungkin Tuhan tidak akan menjaga dan memelihara kita. Tetapi mari kita juga berpegang kepada wahyu khusus ini. Yang dimana Tuhan Yesus sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Melihat alam, kita melihat wahyu umum. Tapi melihat kepada firman, kita melihat wahyu khusus. Sebuah kebenaran yang pasti. Sebuah kebenaran yang teguh. Di mana di sini terdapat janji-janji Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata dengan jelas, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah terus-menerus perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang di sini Martin Luther itu berkata, di sini aku berdiri. Kita memasuki bulan Oktober, bulan ini bulan reformasi, dan berdasarkan kebenaran inilah dia berdiri. Berdasarkan firman inilah kita berdiri teguh dan belajar mengatasi terus perasaan khawatir. Apalagi janji-janji Tuhan itu indah sekali saudara. Misalnya saja adalah ayat ini yang menjadi ayat devosi saya beberapa hari yang lalu. Kita lihat saudara ya, mari kita coba hayati. Yerusalem gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yerusalem sampai sekarang ada gunung-gunung, bukit-bukit mengelilinginya. Gambaran itu dipakai untuk membuat orang itu merefleksikan. Seperti itulah sebetulnya keberadaan kita dalam perlindungan Tuhan. Yang bukan temporer. Di masa yang lalu kalau kita pernah mengalami Tuhan menolong, maka sadarilah saat ini pun Tuhan juga ada di sini bersama kita. Dan sadarilah pula bahwa esok pun Tuhan tetap ada. Dia adalah Tuhan untuk hari yang lalu, untuk hari ini, dan hari yang akan datang. Maka saudara, di tengah segala tantangan pergumulan yang mungkin membuat kita merasa khawatir, yang mungkin menarik kita sampai akhirnya kita semakin merasa cemas saudaraku. Tetapi mari kita pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mari kita ingat firman Tuhan. Mari kita ingat janji-janji Tuhan. Maka kiranya kita pun bisa seperti pemazmur yang berkata, kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan buat baik apa? Pekerjaanku belum naik pangkat. Tuhan sudah berbuat baik dengan menyelamatkan jiwamu. Dengan Kristus datang ke dalam dunia untuk mati bagimu. Saudara, Tuhan sebetulnya di sini memberikan solusi bagi kita untuk mengatasi perasaan khawatir, yaitu memikirkan akan firman dan berpegang akan janjinya. Itu yang pertama saudara, mengapa Tuhan Yesus meminta kita jangan khawatir, karena perasaan khawatir membuat kita tidak meyakini bahwa Allah memelihara. Yang kedua, Tuhan ingin kita tidak khawatir karena ternyata sebenarnya perasaan khawatir itu adalah respons dari orang yang kurang percaya.
Saya ulangi, perasaan khawatir merefleksikan orang yang kurang percaya. Saudara, di masa sebelum pandemi kita mungkin bisa dengan gitu gampang berkata, aku percaya kepada Tuhan. Atau sekarang ini ketika ekonomi sudah lebih running, sudah lebih berputar, kesehatan sudah relatif lebih baik, kita kembali mungkin lebih mudah bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi mari kita refleksi dengan baik dan jujur. Kita percaya kepada Tuhan karena benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan, atau sebenarnya kita berkata, aku percaya kepada pemeliharaan Tuhan, tetapi di belakang itu sebenarnya karena kita tahu penghasilan kita masih dapat cukup baik, situasi masih cukup terprediksi, perputaran uang masih gampang diperkirakan, kesehatan relatif terjaga, situasi relatif aman, atau bagaimana? Pandemi yang menyebabkan semua kestabilan, semua yang manusia pikir dapat prediksi ini dicabut oleh Tuhan, di mana semua menjadi tidak terprediksi dan manusia tidak berdaya. Di sini nyata jelas, apakah saya dan saudara sebetulnya orang yang kurang percaya, ataukah orang yang betul-betul percaya? Paulus memang berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi, ada kata tetapi di sini. Di sini sebenarnya solusi yang lain untuk mengatasi perasaan khawatir. Yaitu apa saudara? Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Solusi kedua mengatasi perasaan khawatir adalah mari kita datang kepada Tuhan. Ungkapkan segala hal dalam doa dan permohonan. Dan saudaraku, kalau kita kembali kepada Tuhan Yesus, di mana Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan dalam natur manusianya Dia tahu Dia akan menghadapi murka Allah, maka dengan gentar Dia datang kepada Tuhan. Tetapi di sini pun Kristus dengan jujur meminta, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Saudara, di sini kita bisa belajar satu hal. Apapun yang jadi keinginan, kita bisa jujur kita ungkapkan kepada Tuhan. Tapi ya jangan keinginan yang aneh-aneh juga sih saudara ya. Seperti mohon maaf saudara, salah satu teman saya pernah menceritakan tentang kliennya yang meminta hal yang aneh. Yaitu agar dia bisa menjadi pasangan dari, maaf ini, tapi ini kisah nyata tapi jauh konteksnya dari saudara. Ini permintaan yang salah. Dia meminta, dia berharap, dia memohon kepada Tuhan. Dia bisa menjadi pasangan dari seorang yang sudah menjadi suaminya orang. Ya itu masalah saudara. Itu sudah pasti salah, itu jangan diminta kalau yang seperti itu. Tetapi maksud saya adalah seperti ini. Karena tadi kan saya bilang apapun yang saudara inginkan nyatakan dengan jujur ya, jangan kebangetan juga. Misalnya begini, kita mau buat perencanaan untuk memenangkan tender. Kita ingin sekali tender itu kita dapatkan. Ya boleh kita minta. Walaupun kita tahu itu berat, kita minta, gak apa-apa. Kita bisa jujur, minta sama Tuhan. Kita sakit. Sekiranya engkau izinkan, sembuhkanlah ayahku, saya, istriku, ibuku, siapapun. Sekiranya mungkin Tuhan berkatilah gereja ini. Gak apa-apa saudara. Tapi teladan Tuhan Yesus yang berikutnya juga penting. Yaitu apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tuhan, aku sakit. Sekiranya sesuai kehendakmu, sembuhkanlah. Tapi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Disinilah tantangannya. Disinilah tantangannya, bisakah kita percaya bahwa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik? Disinilah tantangannya, bisakah kita menyerahkan diri kita ke tangan Tuhan, atau kita masih minta supaya yang terjadi seperti yang kita mau?
Kalau kita bisa berserah penuh kepada apapun yang Tuhan beri, maka di sini akan semakin mungkin kita dapat mengatasi perasaan khawatir itu. Dan Rasul Paulus tadi saudara di dalam Filipi 4 ayat 6 itu juga berkata apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Loh saudara mau bersyukur apanya? Tuhan, saya bersyukur karena saya sakit. Hati-hati dengan kalimat itu. Nanti dikira masokistik atau fatalistik. Bersyukur untuk apa? Bersyukur karena menjalaninya bersama Tuhan. Saudara, saya pernah masuk ke suatu tempat permainan di masa saya SD. Gelap sekali saudara, dan itu jalan naik ke atas, saya nggak tahu kemana saudara. Meskipun saya takut dan saya teriak gitu, dan orang bilang sekitar saya bilang, chicken you, kamu penakut. Bodoh amat saya bilang. Tapi saya tahu walaupun ketakutan begitu, saya memegang tangan yang kuat, yaitu siapa? Tangan papa saya. Dan saya senang walaupun saya takut dan senang itu muncul bersamaan. Karena saya menjalaninya bersama dengan papa saya. Dan saya pegang tangannya. Saya pernah mengalami satu pergumulan yang tidak ringan saudara, dan pada waktu itu saya berkata kepada kepada teman-teman sekitar saya bersyukur bahwa menjalani ini bersama Tuhan. Daripada menjalani sesuatu apapun itu tanpa Tuhan. Waduh, yang baik pun jadi nggak baik saudara kalau tanpa Tuhan. Tapi sesuatu yang berat dijalani bersama Tuhan, saya percaya di situ ada kekuatan. Kiranya saudara bisa bersama-sama saya berkata amin. Kita bersyukur karena di sana berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang juga saudara. Ini ayat yang berkali-kali kan kita renungkan, bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saudaraku, contoh pengalaman saudara dalam pergumulan saya, ketika ayah saya itu 41 hari itu di ICU saudara, dan sempat keluar ICU 1,5 hari tapi ICU lagi. Saya mendampingi mama, saya sebagai putra anak satu-satunya mendampingi mama, papa di ICU, ada semu dengan anak-anak, tanggung jawab pelayanan di Jakarta. Itu stresnya tingkat dewa saudara. Tekanannya tinggi sekali saudara. Bingung saya harus bagaimana. Dan saya sempat membawa kepada Tuhan dalam doa, tapi saking beratnya saudara, melipat tangan tuh kayaknya sudah susah. Sehingga saya minta tolong teman-teman, tolong doakan saya. Ini Tuhan mau saya apa? Bagaimana? Kuatkan saya, doakan saya. Setelah melalui saudara masa-masa tidak mudah itu. Di mana kemudian pada akhirnya selesai lewat, ayah saya sudah Tuhan panggil pulang dan seterusnya. Saudara tahu satu hal yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Setelah hari itu, saya tahu bagaimana mendampingi jemaat di mana anggota keluarganya sakit berkepanjangan. Saya lebih bisa berempati, saya lebih bisa mengerti, saya lebih memahami aspek-aspek yang sebelumnya saya tidak alami. Saya ingin bersaksi kepada saudara bahwa disitulah sebetulnya Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Yang saya mau katakan adalah, kalau kita punya Tuhan yang seperti itu, mengapa saudara kita tidak belajar untuk dapat melampaui pengalaman penderitaan? Dan terus-menerus berpegang kepada firman Tuhan dan janji-janjinya. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah yang memelihara hidup kita, yang menemani kita, yang bersama kita di dalam segala kesulitan. Sehingga dari sinilah saudara, bila kita mampu ini saudara, maka sebagai akibatnya, barulah kita akan lebih bisa mengatasi perasaan khawatir. Apa yang perlu kita lakukan? 4 hal saudaraku. Yang pertama,
Pikirkan dan pegang firman Tuhan. Pikirkan dengan baik. Cari firman Tuhan, pegang janjinya. Karena ini kebenaran yang teguh. Berdoa. Nyatakan kepada Tuhan. Minta saudara seiman mungkin juga mendoakan, menguatkan kita. Mari menyadari pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kita bisa melihat dari alam, kita bisa melihat dari firman. Nyata pemeliharaan Tuhan. Dengan saudara seiman, kiranya kita bisa saling belajar. Bagaimana rekan kita mengatasi pergumulan, mengatasi perasaan khawatir. Dan mungkin kita bisa minta saudara seiman mendoakan, menguatkan kita. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, tolong tuntun pimpin kami. Untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dengan semestinya. Diserahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.